Buddies, mobil listrik ternyata telah menjadi primadona di industri otomotif seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi tahu nggak, ternyata mobil listrik sudah ada sejak abad ke-18 loh. Dimulai dari ilmuwan Hungaria bernama Ányos Hedlik yang membuat sebuah model perangkat berputar elektromagnetik dan dinamo. Kemudian tahun 1832 muncul pria Skotlandia bernama Robert Anderson yang mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Temuan inilah yang dicatat sebagai mobil bertenaga listrik pertama. Butuh waktu lama memang, sampai mobil listrik bisa dilirik lagi oleh masyarakat. Tepatnya pada akhir tahun 90-an, setelah California menjadi wilayah paling berpolusi di Amerika Serikat. California Air Resources Board atau CARB yang dibuat oleh Gubernur Reagan membuat sebuah kebijakan 2% mobil yang terjual di California tidak boleh menghasilkan gas emisi dan pada 2003 naik menjadi 10%. Dengan kebijakan ini, gagasan membangun mobil listrik muncul kembali. Adalah General Motors yang dipimpin oleh Roger Smith mulai membangun mobil tenaga listrik bekerjasama dengan AeroVironment California. Mereka berhasil membuat mobil listrik bernama EV1 yang produksinya baru dimulai tahun 1996 hingga 1999. Setelah melihat geliat produksi mobil listrik di Eropa, produsen mobil asal Jepang yaitu Toyota memperkenalkan mobil hybrid pertama mereka, Toyota Prius. Tren ini terus berlanjut sampai ada sejumlah mobil listrik dari produsen lain seperti Nissan Altra yang menjadi mobil listrik pertama menggunakan paket baterai lithium-ion. Serta Elon Musk dengan Teslanya yang memperkenalkan Roadster pada tahun 2008. Nah, kalau industri mobil listrik di Indonesia itu gimana coba? Kita mundur ya ke tahun 2012 di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, saat itu diprakarasai oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Nah, Dahlan kemudian meminta Ricky Elson, anak muda Indonesia, ahli di bidang motor listrik yang diminta untuk mengembangkan mobil listrik buatan Indonesia. Hasil kerjanya adalah mobil listrik yang bernama Selo yang kemudian dipamerkan di KTT APEC Bali tahun 2013. Selain Selo, Ricky juga buat mobil listrik yang bernama Tupuksi yang kemudian membuat Ricky dinilai sebagai pelopor mobil listrik nasional. Namun sayangnya tidak lama setelah itu, pengembangan mobil tenaga listrik di Indonesia mengalami masalah, terhenti karena dituduh merugikan negara. Selain itu, mobil listrik dianggap tidak lolos uji emisi. Namun pada masa pemerintahan Jokowi, pengembangan mobil listrik mulai digalakan. Ditandai pada tahun 2019 dengan penandatanganan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Selain itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan memberikan insentif pada pengguna kendaraan listrik seperti bebas ganjil genap, bebas parkir, bebas masuk tol, hingga pengurangan pajak kendaraan. Hal ini untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan atau beralih ke kendaraan listrik. Ini rame-rame pada mobil listrik, pada tahu nggak Badis cara kerjanya gimana? Yuk kita lihat. Sebelum kita bahas lebih jauh nih soal mobil listrik, Badis harus tahu kalau mobil listrik terbagi dalam 3 jenis. Pertama, ada Battery Electric Vehicle atau BEV. Kedua, ada Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Kemudian ketiga, ada Plug-in Hybrid Electric Vehicle PHEV. Nah, apa sih bedanya dari ketiga jenis itu? Kalau yang Battery Electric Vehicle atau BEV adalah kendaraan yang sepenuhnya beroperasi menggunakan listrik di baterai. Pengisian listriknya pun dengan menghubungkan ke jaringan listrik eksternal. Contohnya ada Tesla, Hyundai Ioniq 5, dan Wuling Air EV. Selanjutnya Hybrid Electric Vehicle (HEV). Jenis mobil ini sering disebut dengan Standard Hybrid atau Parallel Hybrid. Jenis HEV ini memiliki 2 sistem penggerak, yaitu mesin pembakaran yang mendapatkan energi dari BBM dan motor traksi yang mendapatkan daya dari baterai. Kedua mesin ini secara bersamaan memutar transmisi menggerakkan roda. Nah, HEV tidak memiliki charging port untuk mengisi baterainya, jadi tidak bisa di-charge lewat jaringan listrik eksternal.
Cara untuk mengisi daya baterai HEV adalah dengan putaran mesin, gerakan roda, atau kombinasi keduanya. Contoh mobil HEV adalah Honda Civic Hybrid, Toyota Prius Hybrid, dan Toyota Camry Hybrid. Nah, yang ketiga nih, ada Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV, yang sering disebut dengan Series Hybrid. Sama seperti HEV, mobil listrik ini bisa ditenagai bensin dan juga baterai. Tapi bedanya, baterai pada mobil ini bisa diisi melalui sumber listrik eksternal yang disambungkan pada charging port di sebuah stasiun pengisian mobil listrik. PHEV biasanya bisa beroperasi dalam dua jenis mode, yaitu All Electric Mode, di mana penggeraknya hanya dari baterai saja, dan Hybrid Mode, di mana bensin dan listrik bisa digunakan secara bersamaan. Contoh mobil PHEV ini adalah Mercedes C350e, Porsche Cayenne SE Hybrid, Chevy Volt, Chrysler Pacifica, Ford C-Max Energy, dan BMW i8.